Ya, cerita ini saya alami pada saat tahun 2005. Pada saat itu sekitar bulan Agustus, kita berlima rencananya ingin mendaki sebuah gunung Ciremai. Singkat cerita, kita sampai di sana, kita bermalam dulu, jadi tidak langsung naik. Jadi semalam di sana, mulai terasa ada kanan itu pada saat malam hari, di mana salah satu teman saya itu melihat atau mendengar ada suara burung hantu. Di atas itu ada sebuah pohon cemara dan ada sebuah ranting, dan burung itu tepat di ranting itu dan melihat ke bawah gitu. Jadi kita berdua sempat sedikit aneh gitu, ini kenapa kok burung melihat selalu ke bawah, melihat ke arah kita gitu. Lalu nggak lama kemudian ada seseorang laki-laki datang dari arah belakang tenda. Dia menanyakan, ini dari mana? Kita jawab kita semua dari Cirebon. Ini mau pada naik apa gimana? Iya, kita naik besok. Sekarang kita bermalam dulu di sini. Gitu. Terus dia bilang, katanya, tadi lagi nginter apaan mas? Katanya. Terus teman saya bilang, ini mas ada burung hantu katanya. Ada dua, semua udah terbang. Sempat kita ngobrol-ngobrol sebentar sebelum dia pamit. Dia sempat bilang, katanya, saya kira katanya masnya lagi pada nginterin apa gitu. Saya khawatir ada kereta beroda 4. Nah, kita akhirnya bingung tuh, kereta beroda 4 itu apa gitu. Cuma orang itu tidak menjelaskan. Akhirnya dia pamit untuk kembali ke tempatnya. Saya juga nggak tahu apakah petugas di situ, apa warga di situ, saya nggak ngerti. Akhirnya karena mendengar sesuatu yang menurut kita aneh, akhirnya kita pun masuk untuk tidur gitu, untuk melanjutkan di besok pagi untuk naik gitu. Itu posisinya di camp, namanya camp Cibunar, yaitu tempat area camping gitu. Jadi sebelum kita mendaki, di situ ada namanya camp Cibunar untuk khusus area camping gitu. Pada saat itu ada beberapa, hanya tidak terlalu banyak lah. Dan yang naik malam juga mungkin ada sekitar 3 atau 4 pendaki yang sedang melakukan pendakian. Dan saya sendiri bersama teman-teman rencana adalah melanjutkan besok pagi gitu. Jadi kita bermalam dulu semalam, jadi kita berencana berangkat pagi gitu. Pada saat pagi, tiba-tiba si Juki itu, teman saya yang melihat burung hantu itu, dia sakit. Saya tanya, Juk, kamu kenapa? Katanya. Ini kepala saya pusing, katanya. Semalam saya muntah, katanya. Gimana, mau lanjut naik apa enggak? Dia bilang, katanya, saya nggak kuat kayaknya, daripada nanti merepotkan. Akhirnya dia nggak jadi ikut gitu. Setelah kita berunding berlima, akhirnya yang naik itu hanya saya berdua dengan teman saya bernama Angga. Kebetulan teman saya ini sudah almarhum karena sebuah sakit gitu kan. Dan yang bertiga akhirnya sepakat untuk menemani Juki, menunggu gitu barangkali terjadi apa-apa, sehingga kami putuskan yaudah yang berangkat saya dengan Angga gitu. Dan akhirnya kita pun untuk memutuskan, saya dengan Angga itu berangkat pukul 8 pagi. Akhirnya jam 8 kita naik. Selama perjalanan semuanya baik-baik aja gitu. Tidak ada kejadian yang di luar kewajaran atau misalkan cuaca buruk, itu semuanya baik-baik aja. Bahkan mencapai pos terakhir itu, namanya pos pengasinan itu pukul 5 sore. Kita pun melanjutkan perjalanan ke puncak sampai sekitar pukul setengah 6. Di puncak kita ya saling ngobrol, saling mengambil gambar dan sedikit beristirahat. Dan akhirnya sekitar pukul setengah 7 malam kita putuskan untuk turun kembali, karena pada waktu itu memang sebelum mencapai puncak ada sebuah kejadian yang membuat saya dengan Angga ini sedikit ada clash gitu. Sepanjang perjalanan sebelum mau ke puncak ini,
dia itu banyak mengeluh karena pada saat pendakian itu dia hanya mengenakan celana pendek, celana levis yang dipotong, dan pada saat itu sempat ada gerimis sehingga celananya itu karena levis, jadi kalau udah basah itu mungkin lama keringnya. Dan akhirnya saya pun sampaikan ke Angga, udah disalin aja bajunya, kan bawa pakaian ganti. Dia bilang udah gak usah, panggung deket lagi sampai puncak. Enggak, soalnya ini lumayan ini, nanti belum perjalanan pulang pasti kamu kedinginan gitu. Saya bilang gitu, tapi akhirnya dia ngotot, udah gak usah, nanti ribet gitu. Sesaat sebelum sampai di puncak, saya melihat Angga itu melihat tubuhnya itu menggigil. Jadi seperti mungkin kalau orang bilang sudah hampir hipotermia begitu. Akhirnya saya paksa dia untuk mengganti pakaiannya dengan pakaian yang kering. Hanya saja dia tuh ngotot nggak mau gitu. Udah pokoknya saya pakai ini aja katanya gitu. Soalnya saya nggak mau ribet, soalnya nanti masuk malam juga, nanti di perjalanan bisa kering. Akhirnya udah, kalau begitu terserah lah gitu. Begitu perjalanan pulang, turun dari puncak nggak jauh, sudah memasuki gelap. Karena pada waktu itu memang sudah 6:30 malam, sudah agak gelap, dan kita hanya punya senter itu satu. Pada saat perjalanan itu, si Angga itu karena yang pertama adalah kedinginan, akhirnya dia pun mungkin tidak fokus saat berjalan. Dia terpleset, jatuh. Lalu saya katakan, kamu nggak apa-apa nggak? Udah nggak apa-apa katanya. Coba sih tolong katanya, nyenternya jangan sendirian aja, saya juga disenterin, gue bilang gitu, karena senternya cuma ada satu pada waktu itu. Nah pada saat perjalanan itu, dia itu selalu jatuh. Saya juga bingung apakah dia udah karena capek, kedinginan, atau saya juga nggak paham. Beberapa kali jatuh dan dia pun marah gitu. Kalau nyenter yang bener dong gitu. Masa nyenter sendiri aja, saya juga kan nggak kelihatan. Yaudah deh kalau gitu, ini senternya saya kasihkan ke si Angga gitu. Udah kamu aja kalau gitu yang pegang gitu. Akhirnya dia tuh yang pegang senter. Cuma anehnya walaupun dia yang pegang senter, dia tetap jatuh gitu. Jatuh lagi, terpeleset lagi, untungnya tidak sampai mengakibatkan terkilir atau sampai berdarah gitu, masih biasa gitu. Dari atas sampai lagi tuh ke pos pengasinan yang di bawah puncak itu. Nah, di situ dia mulai merasa kedinginan, mulai menggigil. Akhirnya saya putuskan, udah sini tasnya gitu kan. Saya ambil bajunya, saya kasihkan ke dia, suruh ganti, maksudnya untuk lebih memberikan kehangatan, karena kan dalam kondisi baju basah itu saya khawatir dia kedinginan terus terjadi yang nggak paham, karena saya juga pada waktu itu nggak paham seperti apa yang harus dilakukan gitu. Jadi saya paksa, akhirnya dia pun mau, dan setelah dia ganti baju, dia tiba-tiba tidur. Saya pikir kasihan, mungkin dia capek gitu. Pada saat tidur tuh dia tuh mungkin orang bilang ngigau gitu. Dia bilang, udah sana kalau mau pulang aja gitu, gak usah tungguin saya gitu. Udah saya mau di sini aja lah gitu. Ini saya bangunin, bangun nggak gitu. Terus dia bangun, udah ayo kita jalan lagi, saya bilang gitu. Terus kata dia, mungkinlah masih capek, kata saya gitu. Terus apa yang tadi diucapkan itu pada saat itu dia bilang lagi, udah kalau kamu mau duluan aja, katanya gitu. Udah biar saya di sini dulu. Saya pikir ini seperti yang tadi diucapkan gitu pada saat dia tidur gitu. Nah, enggak, kalau kita naik bareng tuh juga bareng. Kita nggak bisa, kita cuma berdua gitu kan, kita nggak bisa terpisah terlalu jauh karena senter juga cuma ada satu gitu. Udah nggak apa-apa, katanya senternya bawa aja, dia bilang gitu. Itu udah mulai kacau gitu, saya juga di samping dingin, capek gitu, ini suasana juga udah mulai kacau. Dan akhirnya saya paksa, akhirnya dia mau, saya paksa turun, tiba-tiba dia jatuh lagi, sampai berulang-ulang dia jatuh lagi, sampai mungkin dia marah. Lalu dia bilang, udah kalau gitu katanya, saya mau balik lagi ke puncak, kamu pulang aja, percuma bawa senter katanya, kalau cuma buat diri sendiri katanya. Udah kalau gitu ini saya kasihkan lagi senternya.
saya kurang apa gitu kan. Sampai kenapa kok kamu marah gitu. Lama-kelamaan akhirnya saya pun terpancing gitu emosinya. Jadi dalam hati saya bilang, sekali lagi kamu ngamuk saya akan dorong dia ke jurang. Karena memang pada saat itu kiri kanan itu agak dalam jurangnya begitu. Sehingga untungnya dia nggak ngomong. Gitu. Kalau ngomong mungkin beda ceritanya. Nah, sempat selama perjalanan itu kita nggak banyak bicara, kita nggak komunikasi. Akhirnya kita pun semakin lama saya melihat jalur itu tidak seperti jalur yang saya lewati pada saat naik. Semakin jauh itu tiba-tiba banyak tumpukan sampah seperti TPS, tempat pembuangan sampah. Yang namanya sampah dari plastik, sampah dari botol, minuman dan lain-lain itu semuanya banyak pokoknya di depan kita itu sampah semua. Akhirnya begitu didekati, sampahnya hilang. Ini hilang, saya juga bingung kok tiba-tiba pohon semua gitu. Dan jalur yang dilewati semuanya hilang gitu. Pada saat dari atas itu 6:30, perkiraan itu pukul jam 9 malam di Sangga Buana yang pertama. Pokoknya hanya kita berdua dengan konflik yang ada pada saat itu, dengan emosi yang ada saat itu, akhirnya kita pun tersesat selama hampir 2 jam. Nah, pada saat tersesat itu, tiba-tiba teman saya si Angga ini, dia tidur di pohon yang yang tumbang. Dia tidur kepalanya pohon itu sebagai bantal gitu. Sesekali kan suka main center gitu, sambil berpikir gitu kan. Kayaknya ini memang bukan jalur, ini udah kesasar gitu. Begitu saya center si Angga, itu kepala si Angga itu bergerak, kok si Angga bergerak gitu kan. Nggak bangun gitu kan. Dia kaget gitu. Tiba-tiba dia pun dari pohon itu kepalanya jatuh ke bawah. Terus dilihat itu bukan pohon, itu ular gede banget pokoknya.